Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent pertama, 28 November 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Theodora Hera Alma dari Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari, sahabat Sikat yang terkasih dalam Yesus. Tema renungan kita pada hari ini adalah berjaga dalam Roh. Kita bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita untuk boleh memasuki masa Advent tahun ini. Dalam nada syukur, kita memuji dan memuliakan nama dan kebesaran cintanya. Saudara-saudari pencinta Sikat, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat yang dinantikan. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama melukiskan tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sebuah janji yang mengandung harapan dan kekuatan bagi umat Israel. Isi janji itu adalah bahwa akan datang seseorang yang adil dari keturunan Daud, dan dia akan menjadi raja. Raja yang akan melakukan sesuatu secara adil dan benar, sehingga seluruh negeri orang Yahudi dan penduduk Yerusalem akan diselamatkan dan akan hidup dengan aman.
Penginjil Lukas menegaskan dalam perikop hari ini bahwa Yesuslah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah untuk umat Israel, bahkan untuk seluruh umat manusia. Kedatangan Yesus akan membawa keselamatan. Umat Allah yang terkasih, salah satu sikap dalam menantikan kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat adalah berjaga-jaga dan berdoa. Mengapa kita harus berjaga sambil berdoa? Karena akan ada tanda-tanda alam dan ada kegoncangan besar dalam alam semesta ini. Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Semua tanda-tanda alam ini dapat kita atasi dengan berdoa dan berjaga, menjaga hati sehingga tidak jatuh dalam pesta pora dan kemabukan. Dalam budaya ketimuran, jika ada tamu yang hendak mengunjungi rumah kita, komunitas kita, kelompok kita, maka kita pasti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk hal ini. Mulai dari kebersihan dan kerapian rumah, halaman, menata taman, menata ruang tamu, dan lain sebagainya. Bahkan sampai pada menu makan dan minum. Semuanya ini disiapkan agar pantas, agar menyenangkan, menggembirakan tamu kita. Hal yang sama juga hendaknya kita siapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Dan dari semua bentuk persiapan ini, hal yang paling penting adalah persiapan batin. Berjaga-jaga dalam doa, berjaga-jaga sambil berdoa. Karena doa memberikan kita kekuatan untuk dapat menghadapi segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Antara lain, seperti yang sedang kita hadapi sekarang, pandemi COVID-19, bencana alam, kematian. Berapa banyak orang yang meninggal karena bencana alam, karena kecelakaan lalu lintas. Mungkin bahkan banyak yang tidak menyangka kalau akan meninggal secepat itu. Akan meninggal dengan cara seperti itu karena belum mempersiapkan diri. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika dalam bacaan kedua mengucap syukur kepada Tuhan atas iman umat yang tetap bertahan dan tetap teguh kepada Tuhan dalam situasi yang kurang baik, dalam situasi yang kurang menyenangkan. Paulus menasihatkan mereka bagaimana seharusnya sikap dan kelakuan mereka yang baik dan benar yang harus ditunjukkan dalam tindakan nyata. Menjaga perilaku dan tutur kata kita sehingga tidak menyakiti hati sesama. Hendaknya kita selalu mempunyai kesadaran dalam diri agar hidup kita mesti dikuasai oleh Roh Allah sendiri. Semuanya ini dengan tujuan agar kita terdapat suci dan tak bercela sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent adalah masa untuk menantikan kedatangan Tuhan. Untuk itu, marilah kita memanfaatkan masa ini dengan sungguh-sungguh menjaga diri, menjaga hati, menjaga dunia, agar tidak hancur oleh kekuatan-kekuatan jahat,
dan oleh dosa-dosa kita. Sikap yang paling penting adalah berjaga dan berdoa. Berjaga sambil berdoa. Semoga renungan ini semakin membantu kita dalam menata iman kita. Amin.